Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, alhamdulillah ini adalah pertemuan perdana kita dalam mata kuliah usul fiqh. Ya, insyaallah satu semester ke depan kita akan sama-sama belajar tentang usul fiqh. Semoga Allah memberikan kita kemudahan ya dalam memahami apa yang akan kita pelajari nanti. Baik, langsung saja ya, dalam pertemuan perdana ini insyaallah kita akan membahas seputar definisi daripada usul fiqh. Apa itu usul fiqh? Seperti apa definisinya? Baik, apa itu usul fiqh? Apa definisi dari usul fiqh? Usul fiqh adalah sebuah susunan idhofah ya, tarkib idhofi ya, yang terdiri dari dua kata, usul dan fiqh. Lalu apa itu usul dan apa itu fiqh? Mari kita bahas. Usul ya adalah kalimat jamak dari kata aslun ya. Aslun sendiri kalau kita telusuri di dalam kamus ya, bahasa Arab ya, berarti ya, secara etimologi berarti ma yubna alaihi ghairuhu ya, sesuatu yang di atasnya terbangun sesuatu yang lain, baik secara hissi ya, secara indrawi ataupun secara maknawi ya. Artinya secara indrawi yakni sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain ini ya, bisa diraba atau bisa dilihat ya. Misalnya seperti bangunan yang di bawahnya ada pondasi, kemudian ada tembok, kemudian ada atap. Lah, pondasi ini ya kita sebut dengan asal ya. Dan bangunan ini bersifat hissi atau indrawi karena bisa dijangkau oleh indra. Begitu pula bisa juga secara maknawi ya, abstrak, bisa juga secara abstrak. Artinya bangunan ini ya tidak bisa dijangkau oleh indra, hanya bisa dinalar. Misalnya seperti bangunan hukum ya, bangunan kerangka hukum yang di bawahnya itu ada pondasi argumen-argumen atau pondasi dalil-dalil ya. Pondasi dalil-dalil ini, kemudian di atasnya itu ada bangunan kerangka hukum, itu kan bersifat hissi ya, atau bersifat maknawi ya, bersifat abstrak, tidak bisa dijangkau dengan indera kita, namun bisa dinalar dengan pemahaman kita seperti itu. Ini asal secara etimologi atau secara bahasa. Kalau secara istilah ya, kata asal itu ya bisa didefinisikan dengan beberapa kalimat ya, bisa didefinisikan dengan beberapa kata ya, antara lain al-asl ya, bisa berarti ad-dalil ya. Al-asl bisa berarti ar-rajih ya. Al-asl bisa berarti al-qaidah. Al-asl juga bisa berarti al-muqabil lil far'i. Al-asl juga bisa berarti al-mustashab ya. Bagaimana al-asl itu bermakna ad-dalil ya. Misalnya seperti perkataan al-aslu fi hadzal hukm al-kitab, misal seperti itu. Jadi artinya itu dalil pada hukum ini adalah Al-Qur'an ya. Al-aslu fi hadzal hukmi
Alkitab ya, dalil ya. Jadi tidak kita artikan asal pada hukum ini, tapi kita artikan dalil pada hukum ini adalah Al-Qur'an. Kemudian al-asl ya bermakna al-qaidah ya. Misalnya perkataan al-aslu annal amro yufidu al-wujuba. Misal seperti itu ya. Qaidahnya ya. Jadi ketika mengartikan qaidahnya mengatakan bahwasanya kalimat perintah itu menunjukkan suatu kewajiban ya. Ya. Al-aslu annal amro yufidu al-wujuba. Kaidahnya mengatakan bahwasanya kalimat perintah itu menandakan suatu kewajiban. Kemudian al-asl bermakna ar-rajih ya. Misalnya saja perkataan ar-rajihu al-aslu al-Qur'an inda ta'arudihi ma'as sunnah ya. Yang dirojihkan adalah Al-Qur'an, manakala Al-Qur'an bertentangan dengan hadis ya. Al-aslu ar-rajih al-aslu Al-Qur'an inda ta'arudihi ma'as sunnah, misal seperti itu. Yang dirojihkan atau yang dimenangkan adalah Al-Qur'an, manakala teks Al-Qur'an ya bertentangan dengan teks sunnah, bisa seperti itu. Kemudian al-aslu bimakna al-muqabil lil fara', contohnya al-walid aslun lil walad ya. Kemudian al-mustashab. Mustashab itu mudahnya tidak adanya tanggungan beban syariat sampai muncul suatu dalil. Nah, seperti itu. Tidak adanya tanggungan beban syariat sampai muncul suatu dalil. Nah, itu mudahnya kita memahami mustashab seperti itu. Contoh kalimatnya al-aslu fil asya al-ibahah ya. Secara mustashab ya, segala sesuatu itu hukumnya mubah ya. Jadi secara mustashab ya, segala sesuatu itu hukumnya mubah. Artinya apa? Segala sesuatu itu ya hukumnya mubah sampai ada suatu dalil yang membawa hukumnya, seperti itu. Nah, itu pengertian al-aslu ya, baik dari tinjauan etimologi atau dari tinjauan terminologi. Nah, lalu apa itu fiqh ya? Apa itu fiqh? Setelah tadi kita tahu tentang usul, nah sekarang apa itu fiqh? Fiqh secara etimologi bisa diartikan al-fahm. Fiqh berarti juga al-fahm atau pemahaman. Nah, kemudian secara istilah ya, fiqh biasa diartikan dengan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis ya, yang diperoleh dari dalil-dalil yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Kalau kita belajar tentang ilmu logika atau ilmu mantik, ada pembahasan tersendiri tentang at-ta'rif atau cara mendefinisikan ya. Di antara syarat-syarat sebuah definisi itu, salah satunya sebuah definisi itu harus jami' dan mani' ya. Sebuah definisi harus jami' dan mani'. Artinya sebuah definisi itu harus mampu memuat segala hal tentang apa yang mampu memuat segala hal yang sedang didefinisikan, dan juga mampu mengeluarkan segala hal yang tidak termasuk yang sedang didefinisikan ya. Sehingga kalau misalnya kita
mendefinisikan fikih sebagai ilmu saja ya, itu menurut ilmu mantik belum benar definisi seperti itu ya. Karena ketika kita mendefinisikan fikih sebagai ilmu saja ya, masih umum seperti itu, maka masuk segala macam ilmu ke dalam definisi fikih di sini ya. Maka harus ada yang namanya qayyid ya. Harus ada yang namanya qayyid ya. Ya, qayyid ya. Harus ada qayyid, sesuatu yang mengikat atau sesuatu yang menghalangi ya. Maka bil ahkam di sini berfungsi sebagai qayyid daripada al-ilmu ya. Al-ilmu bil ahkam. Al-ahkam menjadi qayyid pertama dari kata al-ilmu ya. Artinya kata bil ahkam itu mengikat sesuatu ya, mengikat hal-hal yang menjadi pembahasan di dalam ilmu fikih dan mencegah sesuatu yang tidak termasuk dalam pembahasan fikih agar tidak bisa masuk. Lalu apa makna dari al-ahkam ya? Ahkam itu jamak dari kata hukum. Jamak dari kata hukmun. Apa arti hukum? Hukum adalah menisbatkan sesuatu ya, menisbatkan suatu sifat pada suatu objek. Misalnya saya mengatakan lampu ini terang ya, maka saya menisbatkan sifat terang terhadap lampu ini. Atau saya mengatakan bumi itu bulat, maka saya telah menisbatkan atau saya telah menghukumi menghukumi bumi dengan sifat bulat ya. Menisbatkan suatu sifat pada suatu objek itu namanya hukum. Nah, itu secara etimologi ya, secara bahasa. Lalu apa makna hukum secara istilah, secara terminologi ya? Kita menjumpai dua definisi daripada hukum ya. Ada definisi dari fuqaha, ada definisi dari usuliyun. Usuliyun mengatakan kalau hukum itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin bil iqtida awit takhir awil wada' ya. Mereka mengatakan bahwa hukum adalah khitabullah ya, yang berhubungan dengan perilaku mukallaf, baik berupa tuntutan ya. Tuntutan itu bisa berupa larangan atau perintah, bisa berupa at-takhir ya, pilihan ya, bisa berupa al-wada' tuntunan. Al-wada' tuntunan. Itu menurut usuliyun, hukum menurut usuliyun. Khitabullahil muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida awit takhir awil wada'. Nah, lalu fuqaha juga memiliki definisi sendiri tentang hukum. Mereka mengatakan bahwa hukum adalah al-athar al-mutarattab ala khitabillah ya. Para fuqaha mengatakan hukum adalah dampak ya, yang disebabkan oleh khitabullah ya. Hukum adalah dampak yang disebabkan oleh khitabullah. Misal ada ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian misal ada ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa maqta wa sabila. Jika kita menggunakan ya, jika kita melihat ya definisi hukum menurut usuliyun yang mengatakan bahwa hukum itu khitabullahil muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' wa takhir awil wada', maka kita akan mengatakan ayat pertama yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah itu berbicara tentang ya yang pertama itu berbicara tentang perintah melakukan sholat dan menunaikan zakat.
Kemudian ayat kedua ya, wala taqrabuz zina itu berbicara tentang larangan mendekati zina atau berbuat zina. Nah, sedangkan kalau kita melihat definisi hukum versi fuqaha, maka pada ayat pertama kita akan mengatakan bahwa ayat pertama ini berbicara tentang kewajiban ya, menunaikan zakat dan melaksanakan sholat. Sedangkan ayat yang kedua ini berbicara tentang keharaman mendekati perbuatan zina. Sangat tipis, tapi disitulah perbedaannya. Ya. Kemudian qaid selanjutnya yaitu kalimat asy-syar'iyyah. Ya. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Asy-syar'iyyah atau yang bersifat syariat atau yang berasal dari syariat. Berarti hukum-hukum ini berasal dari syariat. Ya. Baik yang secara langsung berasal dari syariat ya, seperti contohnya itu teks-teks Al-Quran atau teks-teks hadis, ataupun hukum-hukum yang secara tidak langsung berasal dari syariat, seperti buah ijtihad para mujtahid. Kenapa kita katakan buah ijtihad para mujtahid itu secara tidak langsung berasal dari syariat? Berarti buah ijtihad para mujtahid itu ya, hukum galian para mujtahid itu sebenarnya berasal dari syariat. Iya, berasal dari syariat. Kenapa? Karena sebenarnya hukum-hukum tersebut itu ada dalam teks-teks agama, ada dalam teks-teks syara Al-Quran dan hadis. Hanya saja teks-teks tersebut itu samar ya. Hanya saja teks-teks tersebut itu terselip dan samar, yang kemudian para mujtahid ini ya mengerahkan daya kemampuan mereka, kemampuan berpikir mereka, melakukan pencarian, melakukan penelitian, sehingga mereka ya mampu menjelaskan hukum-hukum tersebut ya kepada kita. Dengan qaid ini maka keluarlah ya hukum-hukum yang tidak ya, yang sumbernya itu tidak berdasarkan syariat, seperti hukum-hukum yang muncul dari buah logika, dari buah pemikiran, atau dari buah penalaran seperti itu. Lalu qaid selanjutnya yaitu al-amaliyah. Fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Qaid selanjutnya al-amaliyah, yang bersifat amali, yang bersifat praktis ya. Ahkam syar'iyyah ya. Ahkam syar'iyyah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ahkam i'tiqadiyah, kemudian ahkam wijdaniyah, kemudian ahkam amaliyah ya. Ahkam i'tiqadiyah itu yang berkaitan dengan keyakinan ya, hukum mengimani Allah, hukum mengimani Rasul, hukum mengimani para malaikat, kitab-kitab, kemudian qada, qadar, hari akhir. Nah, itu termasuk ke dalam pembahasan ahkam i'tiqadiyah. Kemudian ada ahkam wijdaniyah, yaitu yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan perasaan ya. Misalnya bagaimana tata cara yang baik ketika membalas sebuah salam ya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu ada di dalam Al-Qur'an ya, membahas tentang hukum atau tata cara membalas sebuah salam. Nah, itu termasuk dalam ahkam wijdaniyah. Kemudian yang ketiga, ahkam amaliyah. Ahkam amalah itu segala hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia ya. Tata cara jual beli ya, tata cara mengadakan akad jual beli, tata cara mengadakan
akad nikah, tata cara menyembelih kurban dan sebagainya, itu termasuk ahkam amaliyah. Nah, dengan adanya qaid yang ketiga ini ya, amaliyah, maka keluarlah ahkam i'tiqadiyah dan ahkam wijdaniyah ya. Ahkam i'tiqadiyah punya tempatnya sendiri ya pada konsentrasi ilmu tauhid ya, atau ilmu kalam, dan ahkam wijdaniyah ini punya tempatnya sendiri yaitu pada konsentrasi ilmu tasawuf ya. Nah, ahkam al-amaliyah ini tempatnya pada disiplin ilmu fikih ya. Jadi sampai di sini fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara ya, hukum-hukum yang bersifat syariat yang berkaitan dengan perilaku manusia. Lalu qaid selanjutnya al-muktasabu. Al-muktasabu di sini menjadi sifat dari al-ilmu ya. Maka artinya ilmu yang diperoleh ya. Maksudnya ilmu tersebut ya para mujtahid peroleh ya, mereka formulasikan dari dalil-dalil ya yang mereka teliti ya, yang mereka gunakan kekuatan berpikir mereka untuk memahaminya. Qaid ini ya berusaha menegaskan bahwa fikih ini ya, ilmu ini adalah hasil ijtihad para mujtahid ya dari teks-teks syara' yang ada, seperti itu. Lalu qaid selanjutnya min adillatiha at-tafsiliyah ya. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsili, yang bersifat terperinci. Al-adillah itu jamak dari dalil ya. Dalil itu al-mursyid lisyai' ya, sesuatu yang menunjukkan terhadap sesuatu ya, petunjuk terhadap sesuatu. At-tafsiliyah itu artinya terperinci ya. Kenapa dikatakan terperinci? Karena kenapa dikatakan dalil-dalil di sini itu bersifat terperinci ya? Karena dalil-dalil di pembahasan fikih itu ya hanya berkaitan dengan sebuah kasus yang spesifik ya, dan tidak berkaitan dengan kasus atau pembahasan yang lain, seperti itu ya. Contohnya misal tadi yang disebutkan wala taqrabuz zina ya. Nah, ayat ini hanya berkaitan dengan larangan perbuatan zina ya, keharaman perbuatan zina atau mendekati perzinaan. Maka ayat ini disebut dengan dalil tafsili, seperti itu ya. Lawannya dalil tafsili itu dalil ijmali ya. Kalau dalil tafsili itu dalil yang terperinci, dalil ijmali itu dalil yang global. Jadi dalil itu ada dua ya, dalil tafsili dan dalil ijmali ya. Dalil tafsili dan dalil ijmali. Dalil ijmali disebut juga ya biasanya dengan istilah dalil kulli ya. Al-Quran itu dalil kulli, sunnah itu dalil kulli ya. Kemudian belakangan ada yang istilahnya qawaid fiqhiyah, nanti kita akan belajar tentang itu ya. Qawaid fiqhiyah itu juga termasuk dalil kulli atau dalil ijmali ya, karena bisa diaplikasikan terhadap berbagai kasus ya, bukan hanya satu kasus. Seperti salah satunya itu al-amru yufidul wujub atau an-nahyu litahrim, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh dari dalil dalil ijmali atau dalil kulli. Kemudian dalil tafsili ya, dalil yang terperinci. Dalil tafsili biasanya juga disebut dengan dalil juz'i ya. Dengan dalil juz'i ya. Dalil yang hanya berhubungan ya, teks agama yang hanya berhubungan dengan satu kasus ya. Misalnya saja firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Ayat ini dikatakan dalil juz'i atau dalil tafsili ya, dalil juz'i atau dalil tafsili karena dia hanya berhubungan dengan permasalahan puasa ya, dan dia hanya memberikan hukum amalan berpuasa. Nah, di dalam fikih ya, di dalam ilmu fikih ya, dalil tafsililah ya atau dalil juz'ilah yang menjadi fokus pembahasannya ya. Jadi fikih itu khusus membahas tentang dalil tafsili ya. Sampai sini berarti sudah lengkap ya, definisi dari usul dan definisi dari fikih ya. Baik, setelah tadi kita bahas kata per kata dari rangkaian kalimat usul fiqh, kita masuk sekarang ke dalam definisi usul fiqh. Para ulama Syafi'iyah ya mendefinisikan usul fiqh ya, sebagai majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami definisi ini ya, kita bagi menjadi tiga ya. Majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyah pertama, kemudian wa kaifiyatil istifadati minha, kemudian wa halil mustafid. Apa itu majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyah? Yaitu kumpulan dalil-dalil fikih yang global ya. Seperti halnya Al-Qur'an ya sebagai landasan hukum ya, kemudian sunnah ya sebagai landasan hukum ya, apa saja hukum-hukum yang timbul dari teks-teks sunnah ya, di mana letak sunnah di dalam hierarki hukum Islam, itu nanti akan dibahas di dalam usul fiqh. Kemudian juga ijma ya, konsensusnya, apa saja syarat-syarat ijma ya, kemudian kapan ijma itu ya bisa terjadi ya, apa yang mendorong ijma itu bisa terjadi dan dilaksanakan oleh para mujtahid ya. Kemudian qiyas ya, apa syarat-syaratnya ya. Kemudian di mana qiyas ya di dalam hierarki hukum Islam ya, dan hal-hal yang menyangkut dalil-dalil ini nanti akan dibahas di dalam usul fiqh. Nah, 4 dalil ini ya ulama menyebutnya dalil yang muttafaq alaih ya. Artinya ya para ulama itu sependapat bahwa 4 dalil ini ya sah digunakan untuk berargumentasi atau menjadi landasan sebuah hukum. Kemudian selain dalil yang muttafaq alaih ini, ada yang dinamakan dalil mukhtalaf fihi ya, atau dalil-dalil yang penggunaannya itu masih diperselisihkan ya. Ada ulama yang mengakuinya ya, layak untuk digunakan, ada ulama yang tidak mau menggunakannya. Seperti maslah mursalah, seperti urf, seperti istihsan, seperti istishab. Nah, itu dalil-dalil yang masih mukhtalaf fihi. Semuanya ini baik dalil yang mukhtalaf fihi dan dalil yang muttafaq alaih itu nanti akan dibahas di dalam majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyah. Nah, selain yang 8 ini ada juga qawaid fiqhiyah ya, yang tadi dicontohkan seperti al-amru yufidul wujub dan an-nahyu litahrim misalnya. Nah, itu nanti akan dipelajari di dalam majmu'u adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Dan selanjutnya wa kaifiyatil istifadati minha ya, dan tata cara penggunaan dalil-dalil tersebut. Misalnya saja salah satu kaidah yang termasuk dalam dalil ijmali ya, yang berbunyi al-amrul mutlaq yufidu al-wujub ya. Perintah yang mutlak itu menunjukkan suatu kewajiban ya. Maka ketika kita menemukan ayat misalnya kita menemukan ayat Al-Quran yang di dalamnya itu terdapat kata perintah ya, misalnya saja
wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalian dirikanlah sholat dan kalian tunaikanlah zakah. Maka akan jadi seperti ini. Ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah itu di dalamnya terdapat kalimat perintah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian ada kaidah yang berbunyi al-amrul mutlaq yufidul wujub, bahwa perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Maka ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah ya adalah ayat yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakatnya. Kira-kira seperti itu step-stepnya. Kemudian satu contoh lagi, misalnya satu kaidah yang termasuk kaidah ijmali ya, kullu nahyin lit tahrim ya. Setiap larangan itu menunjukkan keharaman. Nah, ketika kita menemukan ayat atau teks Quran yang menunjukkan larangan, misalnya wala taqrabuz zina ya, janganlah kalian mendekati zina, akan jadi seperti ini. Ayat wala taqrabuz zina itu di dalamnya mengandung larangan untuk mendekati zina. Kemudian ada kaidah yang berbunyi kullu nahyin lit tahrim, setiap larangan itu menunjukkan keharaman. Maka ayat wala taqrabuz zina itu menunjukkan keharaman untuk mendekati atau melakukan zina. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya kira dengan dua contoh ini bisa dipahami maksud dari wa kaifiyatil istifadati minha ya. Kemudian yang terakhir wahalil mustafid ya. Al-mustafid di sini yang dimaksud adalah al-mujtahid ya. Maka wahalil mustafid berarti dan status ya, orang yang bisa dikatakan sebagai seorang mujtahid. Maka di dalam usul fiqh nanti akan dipelajari tentang kriteria-kriteria orang yang bisa dikatakan sebagai mujtahid dan syarat-syaratnya seperti itu ya. Saya kira untuk pembahasan definisi daripada usul fikih saya cukupkan ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa mengantarkan kita ya untuk memahami materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.